Halo, jumpa lagi dengan saya Pak GS. Kali ini saya akan membahas tentang modernisasi dan globalisasi. Ini merupakan materi IPS KD 3.2 di tema 3 kelas 6. Kita mulai. Modernisasi itu merupakan bentuk transformasi atau perubahan dari keadaan yang kurang maju ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat lebih maju, berkembang, dan makmur. Contohnya, dulu kita membajak sawah menggunakan kerbau, saat ini kita membajak sawah menggunakan traktor. Kita lanjut, modernisasi adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi diambil dari kata global yang artinya mendunia. Globalisasi merupakan proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi globalisasi ini adalah proses mendunia, di mana jarak antara negara satu dengan negara lain ini seolah-olah tidak ada jarak. Kita lanjut, ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan pendorong utama terjadinya globalisasi. Bukti adanya globalisasi ini adalah adanya perubahan-perubahan di bidang komunikasi. Contohnya kita bisa menghubungi orang yang berada di negara lain dengan sangat mudahnya saat ini. Di bidang pariwisata juga terjadi perubahan. Tempat pariwisata sekarang lebih ramai gitu, yang dulu hanya dikunjungi oleh warga-warga lokal, saat ini bisa dikunjungi oleh masyarakat dari dunia dari negara lain maksud saya. Terus di bidang periklanan juga seperti itu, yang dulu kita beriklan produk itu hanya sebatas di koran, di TV, saat ini dengan adanya internet ini lebih luas jangkauannya. Terus ada juga di bidang transportasi, kita bisa berkunjung ke negara lain dengan lebih efisien, atau kita mau ke tempat-tempat yang jauh dengan lebih efisien dengan adanya globalisasi ini. Kita lanjut lagi. Dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia ini terjadi perubahan gaya hidup, selera makan, pakaian, telekomunikasi, transportasi. Ini terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jika dulu nenek moyang kita gitu ya, sebelum adanya globalisasi, ini gaya berpakaiannya menggunakan kebaya, bersanggul, makanannya itu singkong dan sagu dan lain sebagainya. Saat ini gaya hidupnya sudah mulai berubah, gaya berpakaian kita berubah, selera makan kita berubah, cara berkomunikasi, cara kita memakai transportasi juga mengalami perubahan-perubahan. Kita lanjut lagi. Nah, dengan adanya globalisasi, ini banyak perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia ini ada beberapa alasan, yaitu ketersediaan bahan baku, konsumennya besar, banyaknya tenaga kerja kita, dan stabilitas keamanan yang kondusif di Indonesia ini. Nah, perusahaan asing yang ada di Indonesia ini pasti ada keuntungan dan kelemahan. Apa saja keuntungan dan kelemahannya? Keuntungan dari perusahaan asing ada di Indonesia ini pasti adanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, negara ini mendapatkan pendapatan dari pajak yang dikenakan ke perusahaan asing tersebut. Yang ketiga, ini ada alih teknologi. Selain keuntungan, pasti ada kerugian juga. Kerugiannya pencemaran lingkungan, bisa pencemaran udara, pencemaran air, ataupun suara. Terus ada alih fungsi lahan yang semula hutan ataupun tanah produktif untuk pertanian berubah menjadi kawasan industri. Terus ada juga ini hasil kekayaan Indonesia ini tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Kita lanjut, sikap apa yang harus kita tunjukkan terhadap globalisasi ini? Sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat, yaitu kita harus yang pertama mengurangi penggunaan smartphone. Dalam arti penggunaan smartphone ini adalah penggunaan yang negatif ya. Jadi misalnya seperti bermain game yang berlebihan, mengakses situs-situs yang tidak seharusnya, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan smartphone ini untuk bersosialisasi dengan kerabat dan tetangga. Nah, ini yang kedua saya tulis
gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Di masa pandemi ini kan kita tidak boleh bersosialisasi secara bertatap muka. Jadi kita bisa memanfaatkan ilmu teknologi ini dengan baik gitu ya, melalui vid call, telepon dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita bisa sikap kita adalah gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan, karena memang kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi jangan sampai kita terjebak di dunia maya yang kita karena terlena dengan teknologi ini, kita seharian di kamar hanya main game dan lain sebagainya. Ini yang perlu dihindari. Kita lanjut lagi. Sikap terhadap perubahan budaya. Nah, ini penting ini, karena budaya kita ini sekarang anak-anak ini tidak terlalu minat ini dengan budaya lokal kita. Tetapi pada saat budaya kita diakui oleh negara lain, kita baru teriak. Nah, ini yang seharusnya tidak gitu. Seharusnya kita bisa sikapi dengan sejak kecil kita tanamkan kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama, saya tulis menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Kita seharusnya adalah gaya hidup kita cukup yang sederhana saja. Terus lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya asing. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Banyak anak-anak muda ini lebih suka budaya negara lain daripada budaya sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kita lebih tingkatkan kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri. Yang ketiga, kita bisa gitu ya meniru budaya bangsa lain, tetapi yang kita tiru adalah budaya yang positif. Yang keempat, ini juga yang gencar digalakkan oleh pemerintah kita, yaitu mencintai produk dalam negeri. Kita lanjut. Nah, saya punya beberapa gambar ini. Coba kalian analisis, kira-kira pendapat kalian seperti apa ini terhadap gambar yang akan saya tunjukkan. Yang pertama, di sini ada sebuah foto. Ini ada anak-anak gitu ya, orang asing yang sedang belajar angklung. Gimana perasaan kalian? Lanjut, ini ada orang asing juga lagi belajar gamelan. Nah, ini ada orang yang sedang berkendara tetapi menggunakan gawai atau HP. Ini adalah sikap yang kurang bijak sebenarnya ya. Tidak pantas ditiru. Nah, ini pendapat kalian nanti apa? Tulis di komentar ya. Nah, untuk materi kali ini kalian bisa mengakses latihan soalnya. Kalian nanti bisa mengakses di bit.ly/soal_IPS_tema 3. Ini ya. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini bersama Pak GS. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.